wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'ala al-harfi kutiba yaktubu al-abidi wa darad dahirin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 10. 6 baris dari bawah ke atas. Dan hasil kesimpulan kata Syekh Romli di dalam Nihaya, kitab Nihaya, 5 jilid kitab Nihaya itu namanya Nihayatul Muhtaj, Imam Romli. Tapi Bapak Ibu pian jangan melupakan Imam Romli itu ada lawannya dengan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami sering berbeda pendapat dengan Imam Romli. Imam Nawawi sering berpendapat dengan Imam Rafi, ada perbedaan pendapat. Tapi jangan lupa rumus memaham pada minggu tadi kita sudah bahas. Idza tafaqa bainan Nawawi wa Rafi fahuwa al-muqtamad. Ini istilah di dalam mempelajari ilmu fikih. Apabila istilah di dalam ilmu fikih tidak dipelajari, maka untuk kaku dan hasilnya membingungkan. Apabila tidak mempelajari istilah di dalam ilmu fikih, tidak memahami perbedaan pendapat di dalam ilmu fikih, hanya sekedar membaca kitab, tidak memahami perbedaan para ulama di bidang fikih, akan muncul hukum itu kaku dan hasilnya membingungkan. Karena fikih selalu terjadi perbedaan pendapat. Beda dengan ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam ilmu tauhid, maka salah satunya akan musyrik dan bisa berarah kepada kekufuran atau kekafiran. Ini rumus. Kalau ada di sini guru baca kitab Al-Fawaidul Makkiyah, bima yahtaju bihi talabatus syafi'iyah, ada nanti kan Al-Fawaidul Makkiyah bima yahtaju talabatus syafi'iyah. Apabila terjadi perbedaan pendapat di bidang fikih, kita harus memahami yang berbeda itu siapa. Jangan saya menurut ulama karena memang ini berbeda. Yang berbeda siapa? Rumus di antaranya apabila terjadi perbedaan pendapat, apabila terjadi kesepakatan pendapat dua ulama besar di fikih bermadzhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi, bahwa itu pendapat yang kuat dan tidak bisa terbantahkan. Ikuti pendapat itu. Kenapa? Karena dua ulama besar berkibar internasional di madzhab Syafi'i, diakui oleh ulama dunia. Imam Nawawi dan Imam Rafi sepakat, maka pendapat itu yang diambil atau diamalkan. Wa idza ikhtalafa, apabila terjadi perbedaan pendapat, Imam Nawawi, maka pakai pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat Imam Rafi. Ini cara memahami hukum. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dokter spesialis dengan dokter umum, belum tahu, pasti dia mengutamakan dokter spesialis karena dokter spesialis sudah melewati dokter umum. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang bangunan jembatan, 100 orang ulama sepakat jembatan itu tidak kuat, 10 insinyur sepakat jembatan itu kuat. Ini bagaimana?
Apabila 10 ulama mengatakan doa qunut itu hukumnya sunat, 100 insinyur mengatakan doa qunut itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, itu siapa? Kita harus memahami yang berbeda dengan siapa. Kalau antar Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Samudra, itu siapa? Itu cara memahami hukum. Lalu kita yang hadir tidak mengalami kebingungan. Itu aturan. Kemudian, wa idza tafaqa baina ibn Hajar wa Ramli min al-masail allati lam yabhasha min qabli hadna fawal mu'tamad. Apabila terjadi kesepakatan pendapat antar Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, maka itu pendapat yang terkuat. Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Yang pertama tadi antar Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i. Wa idza talaba, apabila terjadi perbedaan pendapat antar Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, Pak Ahlul Hijaz di sekitar Saudi Arabia, wa Hadramaut dan Hadramaut, termasuk di sekitar wilayah Asia Tenggara, yuqaddimuna Ibnu Hajar, mereka mendahulukan pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa ahli Syam wal Misr yuqaddimuna Ramli, sedangkan negara Syam, daerah Damaskus, Syria dan sekitar Mesir itu banyak mengikut pendapat Imam Ramli. Kenapa? Maka Mesir banyak ikut pendapat Imam Ramli, karena Imam Ramli makamnya di Mesir. Nah, ini ada perbedaan pendapat terkait. Maka ulama-ulama di sekitar Asia Tenggara, apalagi yang pernah sekolah dari masa itu kelampaian, dari masa sebelum-sebelumnya, dari masa ke masa, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, maka yang dimunculkan dan dipakai adalah pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, jelaskan ini rumus, ada kali dibaca ini kita. Bukan hanya sekedar baca kitab, tapi memahami perbedaan di dalam mazhab. Nah, lalu kita teruskan. Supaya jangan terjadi perselisihan pendapat, walaupun pendapat itu pasti ada perselisihan. Kita ambil contoh supaya apa yang kita baca ini Pak Ibu nyambung. Ini kitab supaya kita kebetulan pas pembahasan. Imam Ramli apabila terjadi pendapat perbedaannya dengan Ibnu Hajar, yang dimunculkan siapa tadi? Ibnu Hajar. Coba. Waqad afta Imam Ramli, sungguh telah berfatwa Imam Ramli. Lawanannya Ibnu Hajar itu apa? Minas Syafi'iyah. Imam Ramli itu bermadzhab Syafi'i. Imam Ramli bermadzhab Syafi'i. Bijawazi dab'il qimati fi zakatil fitri, boleh zakat fitrah pakai duit. Siapa yang ngomong ini? Imam Ramli. Tapi jangan stop di situ baca kitab. Kalau stop di situ baca kitab, memahami potongan kitab, maka hukum itu akan rancu. Teruskan. Taqlidan li Imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Ramli mengatakan boleh zakat fitrah pakai duit, syaratnya ikuti aturan Imam Hanafi. Imam Ramli bermadzhab Syafi'i. Taklidan harus mengikuti aturan Imam Hanafi, karena hanya Imam Hanafi lah yang membolehkan zakat fitrah pakai duit. Tetapi Imam Ramli dari mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah pakai duit,
tapi ikuti aturan mazhab Hanafi. Apabila dia salah memahami, Imam Ramli memberikan zakat fitrah pakai duit dan itu bermadzhab Syafi'i, stop di situ ngomong, maka banyak zakat fitrah orang tidak sah. Tanggung jawab guru yang menyampaikan sepotong kitab itu tanpa selesai menghabiskannya. Siapa yang berzakat fitrah pakai duit sah menurut Imam Ramli, tapi Imam Ramli meneruskan taqlidan li Imam Abi Hanifah, mengikut aturan Imam Hanafi. Jelas? Bagaimana zakat fitrah pakai duit menurut Imam Hanafi? Imam Hanafi berzakat fitrah ukurannya yaitu adalah satu gantangnya 3,8 kg. Ini Imam Hanafi. Imam Hanafi benar. Memahaminya bisa salah. Imam Hanafi berzakat fitrah ukurannya 3,8 kg. 3,8 kg apa? Gandum atau korma, bukan beras. Ini yang gagal pemahaman. Bukan beras. Imam Hanafi. Kita kan membaca kitab itu kalau ya. Itu kalau yang ada menunjukkan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Hanafi. Menunjukkan. Ini kebetulan pas pembahasannya. Tiap tahun berdebat di masalah ini. Tiap tahun permasalahan ini terus. Kita kupas. Kebetulan pas pembahasannya. Dia memahami ilmu ini Bapak Ibu. Memahami ilmu ini hanya enaklah memahami ilmu ini Bapak Ibu. Ada tapi gurih Bapak Ibu. Memahami ilmu itu ada tapi mau gurih. Kita teruskan dulu. Berarti Imam Hanafi 3,8 kg kurma. Berarti 3 kg 8 on kurma. Ingat Imam Hanafi. Kalau pakai duit, kata Imam Ramli boleh, karena Imam Ramli bermadzhab Syafi'i. Tapi taklidan itu yang perlu dibahas. Ngikuti pahaman Imam Hanafi kalau pakai duit dibolehkan oleh Imam Ramli bermadzhab Syafi'i. Tapi berapa aturan Imam Hanafi? 3,8 kg atau 3 kilo 8 on korma. Kita ambil contoh korma. Belum tanya lontian. Kalau korma berapa sekilo? Kali 3 kilo 8 on. Berapa duitnya? Berapa duitnya? Saya ketik berapa? Sukari aja dulu. Berapa? Sekilonya berapa? Sukari. On 100.000. 60.000 kali 3 kilo. Tambah 8 on. Berapa? Berapa? 350.000. 3 kilo sukari tambah 8 on. Ibu-ibu berapa? Berapa? Kasukan berapa? Sukari. Ada usaha jual larangan. Pon 60.000 1 kilo. Berarti kalau 3 kilo tambah 8 on. Anggaplah 250.000. Berzakat fitrah pakai duit boleh menurut Imam Ramli, tapi ikuti Imam Hanafi 200 apa tadi? 250.000. Apabila nah nih siang unus mayang
Umus mutiara, uangnya 60.000. Ini harga beras sagantang, bukan ukuran jumlah zakat fitrah. Zakat fitrah untuk setiap orang 3 liter atau 2,7 kilogram. Nilai uangnya 60.000. 60.000 harga beras, bukan 60.000 zakat fitrah. Tidak sah. Pun kalau masalah tidak sah dan sah pun sedikit agak tegas Pak Ibu. Karena ini ada yang mensahkan, ada yang tidak mensahkan. Dikaji dulu. Karena sudah terlanjur kita ini banyak setiap tahun boleh haji jadi zakat fitrah Pak Ibu. Berapa duitnya? Siang pandang, kemasan, premium, medium, 50.000 nilai uang. Harga sagantang fitrah siang pandang, bukan duit jumlah korma. Ini harga beras. Imam Hanafi harga korma, bukan harga beras. Tidak sinkronnya di sini. Ayo, ini Pak Haji Bambang sebagai panitia masih terima. Ayo Pak Haji Bambang sanggup yang tanggung jawab ya. Ada gampang-gampang jadi panitia masjid. Sugeng terlibat juga. Ada gampang-gampang jadi pengurus masjid. Orang kalau ancam ada dia bisa bayar. Bukan aman-aman, ini masalah sah tidak sah. Coba kita duduk bersama, bahas kita. Bapak Ibu, coba kita duduk bersama, bahas kita. Kalau tidak mau hadir kalau kita membahas kita. Nah, Cihirang. Apa nih? Nggak ada pernah makan cihirang ini. Cihirang ini apa? Cihirang 35.000 nilai uang. Nilai uang sagantang fitrah, bukan nilai uang 3,8 on orang. Lalu berdalil bubuhan yang ini Pak Ibu, di manakah bubuhan ini belajar? Pendapat imam fikih, imam siapa? Imam banyak, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Samudra. Imam siapa? Ulun dididik oleh guru-guru hadis kritis, memahami fikih. Antara latihan, ulun dididik oleh guru hadis memahami fikih kritis. Tanyakan kalau di sini ada murid-muridnya guru hadis. Imam siapa? Kamu ngomong, imam tadi imam siapa? Perbedaan pendapat ulama siapa? Sebut. Guru hadis. Ulun Bapak Ibu seminggu sekali ulun ziarah makam guru di Muhyiddin. Guru hadis Malik fikih ini beliau kritis sampai guru Syukri mengatakan Ikam bin ngaji fikih sama siapa? Saat ini guru ulun sama guru hadis fakih ahli. Itu didikan abahnya guru seorang jari. Kalau urusan Quran guru Biladan itu ahli orang. Andai kata guru masih hidup dan sehat, mungkin ulun hadirkan di pengajian. Tapi guru sudah tua semua dan banyak yang berpulang ke rumah tua. Terus pendapat imam-imam tentang bolehnya membayar zakat fitrah dengan uang, di antaranya pendapat As-Sarakhsi dalam kitab Maksud. Sarakhsi bermadzhab siapa? Imam Sarakhsi bermadzhab apa? Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita jelaskan juga. Apa pendapatnya? Fa in uqtiya qimatul hintati jaza 'indana li'annahu qabala usulina wa dhalika yasru bil qimati kama yasru bil hintati. Andai kata seseorang dalam menunaikan zakat fitrah dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, ingat senilai harga gandum,
Berapa? 3,8 kilogram gandum. Bukan pernah berapa nih? Maka hukumnya boleh menurut kami, karena sesungguhnya menjadi pertimbangan ada terciptanya kehidupan yang layak. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang. Uangnya sejumlah 38 kilogram koma gandum. Catat di situ. Catat di situ. Tidak dijelaskan uangnya di jumlahnya berapa. Kalau di sini nilai uang harga saja tentang, bukan zakat fitrah. Nah ini jelas. Pendapat Abu Ja'far, siapa Abu Ja'far? Orang pendapat Imam Syafi'i, itu yang benar. Imam Syafi'i ada punya ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, seperti Imam Ramli, dia bermadzhab Syafi'i, benar. Di sini hanya pendapat Abu Ja'far. Abu Ja'far siapa? Dalam kitab yang dinukil diambil oleh As-Sarasi dalam kitab Al-Madusul disebutkan wa kana faqih Abu Ja'far rahimahullah taala yaqulu ada ulkimati afdalun, membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah yang afdal. Berapa ribunya? Mantap, 250.000. Bisa ikut kurang zakat fitrah pakai duit 250.000 kali beribu ada satu keluarga berapa? Nah, debu di 60.000. Ini fakta ini. Berarti kesimpulan, kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, zakat fitrah itu pakai pamakan. Berapa jumlahnya? 2,8 kilogram makanan pokok di negara itu. Kalau Imam Hanafi bukan makanan pokok, tulang pokoknya kurma. Kata Imam Ramli, mazhab Syafi'i, ikutilah mazhab Hanafi, boleh pakai duit, tapi pakai aturan Imam Hanafi 3,8 kilogram kurma dengan 2,8 makan pokok. Kita di sini beras berapa segantang? Ibu-ibu beras berapa segantang? Mau ini? Dia makanan beras apa? Beras unus. Beras unus zakat fitrah. Nah ini beras dulu zakat fitrah. Nah, jelas saja. Enggak boleh bilang zakat fitrah pakai duit, harus aturan Imam Hanafi. Imam Rabi mengatakan ikuti aturan Imam Hanafi. Jangan hanya berngomong boleh bilang zakat fitrah pakai duit. Karena Imam Rabi mengatakan Imam Rabi berarti ada contoh dari kita. Ada selesai sepotong. Itu cara belajar itu. Dulu ditanya orang baik, Guru Udin, ulun anak mengguru kami main ulun, astagfirullahaladzim. Aduh, mamanya datang, abahnya datang. Apa? Ini ulun ceritakan belum bahasanya di sini. Ibu-ibu ini penting bu. Guru Udin, ini anak ulun ini. Dia hamil dulu. Tapi guru dia tidak punya pacar guru. Ada mungkin lah. Logika ulun, Bapak Ibu jujur menolak. Logika ulun menolak. Adakah di zaman kita ini seperti Siti Maryam? Ada Bapak Ibu? Bu, adakah? Adakah? Apa sungguh memadahkan? Lalu, ini fakta Bapak Ibu. Ulun tanya, ulun tidak mau mengajukan hukum dulu kalau nggak jelas permasalahan. Mbak, ya benar Mbak belum punya pacar. Tinggi dulu. Bersumpah demi Allah. Tinggi dulu. Bersumpah di malam Quran. Tinggi dulu. Ikam hamil berapa bulan? 2 bulan. Pak, benar anak pian ini dia punya pacar? Enggak. Benar bu, ini dia punya pacar? Enggak. Pian orang mana? Orang daerah Tambakanda.
tambah banyak itu kebiasaan ke sungai kalau ya, lalu ikan hamil lah, hamil gue. Otak ini berputar baik gue. Berarti di jamban di depan ada orang onani. Belum lagi kisahnya. Ini kasus. Ulun gak mau memunculkan hukum. Berarti di jamban depan ada orang onani. Lalu spermanya tadi hanyut. Ibarat polisi itu ulah TKP rekonstruksi. Lalu hanyut. Mbak, lalu cepok. Ada usaha hayal. Lalu cepok. Posisi seperti itu, ibu-ibu, bu, ibu-ibu, posisi seperti itu, maaf, dalam keadaan jongkok, apakah daerah itu terbuka? Ulun kada kawan nanya bapak-bapak. Minta maaf, ibu-ibu jujur ya, jawabnya. Bu, posisi jongkok di ketika cebok buang air kecil, posisi jongkok. Bu, apakah daerah itu terbuka? Ini kita nih, ulun senang berinteraksi dengan jamaah. Minang di para bimbing itu bapak-bapak, apa jawaban ibu-ibu itu apa? Kita buka. Kalau duduk mungkin masih tertutup. Kalau jongkok, benar ya bunga terbuka bu? Iya. Ada kau dicoba-coba aja bang. Ini anak mananya bapak-bapak? Boleh ke ulun ke belakang sebentar? Boleh. Bapak-bapak boleh? Belum minta maaf. Boleh? Bu, ulun ke belakang sebentar. Jawab ya bu. Pian kalau kada menjawab, awas pian buai. Raminya pengajian lah. Bu, posisi jongkok itu terbuka nggak bu? Nah terbuka Jar. Benar bu terbuka? Bidan. Pon. Bu, ada nggak indikasi bisa terbuka? Maksudnya bisa termasuk karena cibuk tadi bu? Terima kasih. Ada hawa ulun nanya bapak-bapak nih. Kata ibu-ibu, kalau dalam masih keadaan perawan, dia tertutup. Kalau sudah ada perawan, bisa terbuka. Bu, pertanyaan dia bapak jawaban dia bagus. Ini fakta terjadi. Berarti di luar nalar manusia. Ya kan? Bisa nggak sesuatu terjadi di luar nalar manusia? Bisa nggak? Nah, ulun arahnya logika ulun main, nalar pun main. Maksudnya logika ulun main di luar logika ulun pun main.
Karena ini fakta kejadian ini. Kalau benar Mbak seperti itu, iya. Dia baru sekolah SMA kelas 3. SMA. Nanti kamu konsultasi kepada dokter. Dokter akan mengetahui. Ya kan? Haji Bambang. Haji Bambang bisa mengajar kita. Jangan kopian, jangan. Nah, lalu kalau memang kasusnya seperti itu Mbak, ini penting ibu-ibu, lalu Pak Ibu, jadi kalau memang seperti ini, maka silahkan digugurkan. Karena 2 bulan belum terjadi pembentukan, masih segumpal darah menuju proses segumpal daging. Ketika berumur 3 bulan, dia akan terjadi pembentukan perakitan dari Allah Ta'ala. 4 bulan akan hidup, ada roh di situ. Karena 2 bulan masih berupa segumpal darah. 3 bulan mulai terjadi pembentukan. 4 bulan hidup. Tadi di belakang ini ada ibu. Terima kasih Bu, ulun sangat bersyukur punya keluarga muslim dan muslimah di sini. Udah kita masuk ke surga semua. Nah, lalu ulun ngomong baik-baik. Kalau begitu ada kemungkinan ini Mbak di luar kawan. Ketika Mbak cebok, walaupun Mbak tidak pernah berumah tangga lagi, berkeluarga, bisa sperma itu kebetulan Mbak cebok, maaf Mbak, dia bisa masuk dan Allah menghendaki masuk. Urung secara nalar nggak bisa, karena kata Bu Bidan tadi kalau dia belum berkeluarga rapat nggak mungkin. Maka konsultasinya dia ke dokter kandungan. Lalu ditelepon oleh keluarganya, sesuai pendapat guru tadi kami juga maaf ya guru, pendapat guru ke dokter. Kata dokter ini memang bisa digugurkan dan nanti akan keluarlah di ketika haid gumpalan darah. Nah itu terjadi. Sekarang sudah selesai dia, alhamdulillah bagus. Pesan ulun dengan ibu-ibu khusus lah, apabila ke sungai hati-hati. Bersawah dalam kayak apa besok? Nah, ini fakta nih. Gimana kita menjauhkan problem masyarakat? Ayo Bapak Ibu. Yang kedua, ini penting. Kalau mandi di kolam renang, Bu, banyak-banyaklah bersawah dalam. Kolam renang itu macam-macam. Kolam ini bukan jeruk masalah ini, masalah. Hanya digugurkan. Alhamdulillah. Tapi kata ibu tadi, Bu Bidan, kalau dia sudah berkeluarga itu bisa terjadi yang seperti itu. Kalau tidak berkeluarga tidak mungkin terjadi. Maaf, kalau sama Allah apa yang tidak mungkin? Ikatnya dulu, karena ini fakta tanpa logika ulama apa itu sebenarnya. Fakta dokter bisa untuk digugurkan. Kebetulan hanya 2 bulan. Nah, mudah-mudahan kita masalah ini Pak Islam. Nah, berarti biar hati-hatilah membawa anak cucu mandi di kolam renang. Ibu-ibu juga jangan jingkrak-jingkrak di kolam renang. Ada mungkin gue di kolam renang tuh ada yang kayak itu. Sesuatu yang ada mungkin. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, minta maaf ibu-ibu pun sudah terlanjur ke sini. Berapa ketahanan sperma itu hidup dan mati jangkanya berapa? Ini ilmu dokter nih. Berapa?
rumah itu, misalnya tadi di sungai, batas waktu tidak berfungsi lagi alias mati itu berapa? Berapa jam? Ibu-ibu berapa jam? Kalau ibu bidan di situ, berapa bu? Bapak-bapak yang di belakang berapa jam? 6. Malasnya berapa jam? 8. Tadi berapa? Nah, ini fakta. Pulang suruh kuburkan saja. Nah, kembali lagi Pak Ibu. Itulah tentang masalah hukum Pak Ibu. Nah, berarti perbedaan Imam Harawi dengan Imam Ibnu Hajar munculkan Imam Ibnu Hajar. Apabila membaca kitab tidak memahami perbedaan akan mengalami kebingungan dan kerancuan. Dan karena sudah jamnya pas sampai di sini dahulu. Mudah kita minggu depan sehat dan umur. Kalau hajat kita bahas lagi ilmu yang Allah berikan kepada kita semua ini, mudah kita selamat, nah jadi kita selamat semua. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, setara masyaallah. Allahumma anta alaihim wa maghdubi alaihim wa dhalin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Ya maulana ya mujib, ya hadir la yaghib. Wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin barik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum